Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesempatan untuk kita hidup di dunia, dan juga kesempatan kita untuk kita dapat beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan kita ini, kita dapat mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang semakin mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita dapat dipertemukan Allah di rumahnya. Dengan sehat ini kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Karena tentu kalau kita tidak sehat, kita nggak bisa hadir ke masjid, nggak bisa jamaah, terlebih tidak bisa kita duduk bersama ngaji pada malam hari ini. Dan kita doakan semoga keluarga kita, kerabat kita, teman, sahabat, dan tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat kembali bertemu ngaji bareng dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, yang ditulis atau diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir, ya, kita telah sampai dengan mengkaji bersama tafsir surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi setelah kita kaji tafsir ayat kursi, kemudian ayat yang selanjutnya, ya, yaitu ayat yang tentang kewajiban beriman kepada Allah dan kufur terhadap tauhid, yaitu ayat 256. Kemudian ayat 257, yaitu ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah pelindung, penjaga bagi orang-orang yang beriman. Nah, pada malam hari ini kita kaji di ayat yang selanjutnya, masih tetap surat yang sama, surat Al-Baqarah, namun di ayat yang selanjutnya yaitu ayat 258. Silakan yang bawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qur'annya, yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Qur'annya. Sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah,
untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa rawuh karena memang Masya Allah dari tadi sore itu hujan sangat deras sekali. Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian juga mati lampu ya, padam lampunya. Sampai ini tadi 1 menit atau 2 menit sebelum sholat isya baru nyala. Allahu Akbar. Jadi hampir kajian pada malam ini kita liburkan karena mengingat jamaah kita ada sebagian yang kerepotan tentunya berangkat dari rumah kalau dalam kondisi gelap ya. Namun tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi 1 menit atau 2 menit sebelum isya lampu atau listrik kembali nyala sehingga kajian pada malam hari ini dapat terlaksana. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampun dibuka surah Al-Baqarah ayat 258. Di dalam ayat ini kita akan mengkaji salah satu kisah yang sangat penting untuk diketahui setiap seorang mukmin. Salah satu kisah yang terjadi di zaman dahulu, yaitu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang paling banyak ujiannya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ujian kepada beliau. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah ujian ketika Nabi Ibrahim menikah dengan ibunda Hajar alaihissalatu wassalam. Itu beliau diuji Allah dengan lama tidak memiliki keturunan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan masa penantian Nabi Ismail ya, jadi Nabi Ibrahim dan ibunda Hajar menunggu lahirnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu sampai 90 tahun. Bayangkan, ini sungguh waktu yang tidak sebentar, waktu yang sangat lama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin melihat keimanan, ketakwaan atau kokohnya akidah seorang hamba ketika seorang hamba itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian manusia ketika diberikan Allah ujian dia nggak sabar, tidak sabar, sehingga ia menempuh jalan-jalan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula bahkan yang berburuk sangka kepada Allah. Kok Allah kok nguji saya seperti ini ya? Kok ujian ini tidak selesai-selesai? Kok ujian ini datang bertubi-tubi? Kayaknya kok Allah nggak sayang dengan saya gitu. Nah, maka ujian itu sangat penting sebenarnya kalau kita hayati, kita dapat memetik pelajaran darinya. Karena dengan ujian kita akan selalu diingatkan Allah. Dengan ujian seorang hamba akan selalu diingatkan Allah agar ia tidak terlena dengan kehidupannya. Dan kadangkala ada sebagian manusia yang ia baru mau sholat, mau beribadah kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, tatkala datang ujian kepadanya.
Sementara sebelum ada ujian, nah dia lupa dengan Allah, terlena dengan dunia, sibuk dengan urusan bisnisnya, kerjanya. Maka dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah tegur dia, berikan ujian kepadanya agar ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda keimanan masih ada pada dirinya. Karena di antara tanda keimanan pada seorang hamba adalah manakala ketika Allah berikan ujian kepadanya, ia ingat dan ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak ada keimanan di dalam dirinya, tidak ada tauhid di dalam dirinya, maka ketika datang ujian, maka dia tidak kembali kepada Allah, dia kembali kepada tauhid kemarin yang sudah kita kaji, kembali kepada dukun, paranormal atau orang pintar. Seakan-akan mereka semuanya ini dapat memberikan solusi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik teladan kita, beliau telah memberikan teladan terbaik untuk kita. Ketika datang ujian, maka mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid, inilah akidah yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mampu melakukan segala sesuatu, dan Allah lah zat satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini. Maka orang-orang yang sejatinya ketika ada masalah dan lain sebagainya, justru dia menempuh perkara-perkara yang dimurkai Allah, maka sejatinya dia tidak bertauhid kepada Allah. Bahkan secara jelas dan nyata dia telah terjatuh pada perkara kemusyrikan, kekufuran, yang manakala pelakunya tidak segera bertobat kepada Allah, maka dikhawatirkan akan mendatangkan dosa petaka bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Kemarin kita sudah jelaskan dan tegaskan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an ilmin wa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun, paranormal, orang yang dianggap pintar, fasa'alahu an ilmin, dan dia bertanya kepadanya tentang sebuah perkara, fasaddaqu, dan membenarkan apa yang dia ucapkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Inilah bahaya kesyirikan. Ini adalah bahayanya ketika kita terjerumus pada perkara kesyirikan. Maka orang yang di masa lalunya terjatuh pada perkara-perkara yang semacam ini, hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu ujian yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Lama nggak punya anak, sampai dikisahkan dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antara doa yang masyhur adalah doa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan beliau anak yang soleh. Itu Nabi loh, Nabi masih diuji Allah, apalagi kita. Nabi itu maksum, ya, tidak melakukan kesalahan dan selalu taat dengan perintah Allah.
orang yang dekat dengan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim, ya, beliau punya gelar julukan yang masyhur Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja masih diuji Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tak luput dari dosa dan kesalahan. 90 tahun. Fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, dalam ayat ini disebutkan, maka fabasyarnahu bihulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira karena Nabi Ibrahim dan istrinya mau sabar, mau ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka Allah kasih kabar gembira. Maka keyakinan kita bahwa setelah kesedihan, setelah kesulitan, pasti ada kebahagiaan, ada kemudahan. Itu prinsip yang harus kita pegang. Bahkan dalam Al-Quran Allah pastikan itu, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bahkan ditekankan lagi oleh Allah, diulangi lagi oleh Allah. Ini sebagai takkid, penekanan kepada kita yang kadangkala ada sebagian manusia yang masih meragukan kekuasaan Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Siapa saja dari kita yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, mengalami ujian, mengalami segala hal yang mungkin kita nggak suka, bersabarlah, ikhlaslah, dan tetaplah memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan di antara doa yang masyhur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkaulah yang menjadikannya itu mudah. Masya Allah. Jadi kita, urusan kita menjadi mudah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, bisa menyelesaikan tugas kita, bisa menyelesaikan segala hal. Itu murni semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kala orang lupa kalau ini adalah nikmat dari Allah, merasa hebat. Ini kena orang tak tangani ora iso. Ya enggak? Ada enggak orang yang semacam itu? Ini kena orang tak tangani yo ora iso. Giliran suatu saat Allah tunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bisa. Sekalipun dia ahli, dia hebat, tapi saat itu Allah jadikan dia tidak bisa. Dan ini yang semacam ini enggak hanya satu dua, sering kali terjadi. Maka ketika kita mudah untuk melakukan segala perkara, segala sesuatu, maka semuanya murni pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa hebat, jangan merasa segalanya, karena yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga nanti akan dijelaskan tentang seorang manusia yang ia merasa hebat, merasa kuat, merasa segalanya, dan Allah tunjukkan kepadanya bahwa ia tidak bisa. Dia bukan yang hebat, dia tidak bisa melakukan segalanya. La sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau jadikan itu mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan engkaulah ya Allah
yang menjadikan kesedihan, jika engkau menghendaki, maka akan berubah menjadi kebahagiaan, akan berubah menjadi kemudahan. Nah, inilah fungsinya tauhid, keimanan kepada Allah. Maka orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, dia sangat yakin bahwa segala yang ditakdirkan untuknya adalah yang terbaik, dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kesabaran yang lama, 90 tahun, maka Allah fabasyarnahu bi ghulamin halim, dikasih kabar gembira, bi ghulamin halim, dengan lahirnya anak yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail, ternyata ujian Allah nggak cukup ujian penantian Nabi Ismail. Maka tatkala Nabi Ismail sudah dewasa, sudah balik, qala inni ara fil manam anni adbahuk. Suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dalam sebuah mimpinya. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah, akidah umat Islam, bahwasannya mimpinya para nabi itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang nyata, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya inni ara fil manam. Maka suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi, dapat perintah dari Allah, wahai Ibrahim, sampaikan kepada anakmu. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, wahai Ismail, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni adzbahuka, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Nah, ini kisah asal usul asbabul wurud terjadinya apa? Pelaksanaan ibadah kurban. Anni adzbahuka, aku diperintahkan Allah dalam mimpi ini untuk menyembelihmu. Bayangkan, ujian itu datang lagi, gak mudah loh, gak mudah ujian yang ini. Bayangkan, orang yang gak punya iman, yang gak bertauhid kepada Allah, dia akan mesti katakan, ini apa ini, perintah apa ini, gila apa? Orang zaman sekarang mesti jawabnya seperti itu, ya kan? Gak mungkin lah, mustahil lah, gak masuk akal, gak berperi kemanusiaan gitu, melanggar hak asasi manusia. Enggak ini, itu mimpinya enggak benar itu. Nah, mesti kita berpikir lagi, enggak, ini masa mimpi, masa Allah perintahkan yang seperti ini? Enggak lah. Itu kalau orang tidak beriman. Tapi Nabi Ibrahim, beliau orang yang beriman, seorang nabi yang setiap mimpi itu adalah kebenaran, dan itu perintah Allah. Maka nggak berani menyangkal, sampaikan kepada anaknya tadi, anni adzbahuka, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Oh, ini teladan orang tua dalam memutuskan perkara dalam rumah tangganya. Dia meminta pendapat terlebih dahulu kepada anaknya, kepada istrinya. Ini adalah sosok pemimpin yang musyawir, yang selalu bermusyawarah kepada rakyatnya dalam menentukan segala kebijakan. Bukan pemimpin yang feodal. Sekalipun seorang pemimpin punya hak prerogatif, ya, punya kuasa penuh untuk menentukan segala kebijakan, tapi pemimpin juga diperintahkan untuk musyawir, bermusyawarah, meminta pendapat, sehingga segala kebijakan yang dia lakukan sesuai dengan kehendak rakyatnya, sehingga dia akan menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya. Dan ini teladan ini ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fandur madza tara, gimana pendapatmu wahai Ismail?
Nabi Ibrahim ingin dengar gimana pendapatnya Nabi Ismail. Maka anak yang nggak soleh mesti ya menentang keras juga. Ini nggak mungkin Pak, ini nggak mungkin lah, ini perintah Allah. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Jawabannya sangat menarik sekali. Beliau mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar. Ini anak teladan untuk kita semua. Ini remaja yang harus menjadi teladan remaja-remaja di zaman sekarang. Harus menjadi teladan para pemuda-pemudi di zaman sekarang. Di mana sekarang itu remaja, ya Allah, kalau kita melihat miris sekali, menyayat hati. Nongkrong pinggir jalan, ya, pacaran, main HP, main game, nggak kenal waktu, ya, nggak kenal sholat, nggak kenal mandi, ya kan ya. Oh, mending ngopi, terus adus gampang gitu. Sampai nggak memikirkan urusan-urusan yang seperti mandi saja, sampai bahkan nggak terpikirkan. Ini kondisi anak muda kita sekarang ini seperti itu. Apalagi apa ABG, ABG zaman sekarang itu, ya Allah, yang sesuai data-data yang sangat tidak asing di telinga kita, di mata kita. Kita selalu menyimak kabar dan data-data bahwa meningkatnya anak-anak yang hamil di luar nikah, anak-anak yang mengaborsi bayinya, dibuang di pinggir jalan, dilempar di sungai, dilempar di pinggir jalan. Allahu Akbar. Ini kondisi ABG, anak-anak muda zaman sekarang. Maka saat itu Nabi Ismail pun memberikan teladan. Ini loh harusnya anak muda itu. Apa jawaban beliau? Iya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ini adalah jawaban yang tidaklah jawaban ini keluar kecuali dari anak atau pemuda yang soleh, yang taat kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan yang apa Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapati aku termasuk bagian dari orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Maka ini teladan dalam kehidupan rumah tangga keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ibunda Hajar alaihi wassalatu wassalam. Udah. Apakah sampai ini ujiannya? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang lebih banyak dari itu. Dan ada yang terlewat sebelum Nabi Ismail dewasa, ketika Nabi Ismail bayi, ya. Dan ini saya sering menyampaikan, masih bayi Allah perintahkan, ajak istri dan anakmu ke Mekah, tinggalkan. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya, beliau sebenarnya nggak tega, tapi apa boleh buat, itu ada perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin 'inda baitikal muharram. Ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku telah meninggalkan istri dan anakku, keturunanku, biwadin, pada sebuah lembah, 'inda baitikal muharram, di dekat Baitullah Muharram. Saat itu jalan kaki dari Palestina ke Mekah. Sampai di Mekah, tinggalkan istri dan anak. Mana ada orang tua yang tega, mana ada suami yang tega meninggalkan istri dan anaknya. Mana ada istri yang mau ditinggalkan suaminya. Gak mungkin, mesti akan dikejar dan gak mau ditinggalkan.
Dan ini teladan juga istri yang solehah. Tapi setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ya, ketika itu Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, Allahu amarka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu ya dengan ini? Naam. Nabi Ibrahim menjawab, iya, Allah yang perintahkan aku. Allah amarani bihada. Lihat jawaban istri yang solihah. Ya, di saat zaman sekarang ini banyak wanita-wanita muslimah yang dirusak moral dan akhlaknya. Jawaban istri yang soleh, lan yudayyi'anallah. Kalau Allah yang perintahkan kamu, lan yudayyi'anallah. Kata Ibunda Hajar, lan yudayyi'anallah, ya sudah, Allah nggak akan telantarkan kita. Allah nggak akan telantarkan kita, karena beliau tahu ini perintah Allah, maka Allah juga yang akan mendatangkan pertolongan. Allah yang akan mendatangkan kemudahan ketika Ibunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail menghadapi kesulitan, termasuk kesulitan mencari air, sehingga ada apa? Syariat dalam haji, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itu dalam rangka meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Singkat cerita, sampailah kita berada di ujian Nabi Ibrahim yang selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim dihadapkan kepada beliau pemimpin yang zalim. Ini sikap ya kita terhadap pemimpin yang zalim. Saat itu Nabi Ibrahim dihadapkan pada pemimpin yang zalim, yang kejam, yang tidak adil dalam melaksanakan segala kebijakannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau tetap bersabar dan beliau tetap berdakwah dengan cara-cara yang santun. Bahkan para ulama menyebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah termasuk nabi yang cerdas, sehingga beliau berdakwah kepada Raja Namrud, kepada umatnya saat itu tidak hanya sekedar dengan dalil nakli, tidak hanya dengan ayat-ayat, tapi beliau berdakwah kepada umatnya dengan akli, dengan logika. Sehingga diharapkan ketika dalil nakli, dalil yang berisi ayat-ayat itu dipadukan dengan logika, maka akan mudah untuk diterima. Makanya dalam kitab Minhajul Muslim, kajian Ahad pagi kita, itu setelah kita mengkaji tentang dalil nakli, hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, mesti apa? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau jelaskan, ajarkan kepada kita tentang dalil-dalil akli, logika. Sehingga kadang-kala ada sebagian orang tidak mau menerima Quran, tidak mau menerima sunnah setelah atau sebelum dia apa? Menerimanya dengan secara logika. Ini kalau nggak logik nggak mau. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang gitu, maunya yang logik. Nah, sehingga kalau unlogik, nah, dia nggak mau. Nah, ini kadang-kadang repot, berat kalau menghadapi orang yang semacam ini. Tapi itu mudah untuk dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara, tidakkah kau melihat? Ini kalau diterjemahkan. Tapi melihat di sini tentu bukan melihat ru'yal ain, melihat dengan mata, karena hal itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin, karena Nabi Ibrahim, jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh sekali, jauh sekali. Beribu-ribu tahun. Maka kalau melihat secara langsung nggak mungkin. Bahkan Nabi Muhammad pun belum lahir, nggak mungkin. Sesuatu yang mustahil.
Bahkan peristiwa penghancuran, peristiwa Ka'bah yang akan dihancurkan oleh pasukan bergajah Raja Abraham, itu ayatnya kan apa itu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro juga ayatnya. Tapi bukan berarti alam taro di sini apa? Nabi melihat peristiwa itu, karena Nabi saja saat itu baru lahir. Maka tafsir atau makna dari alam taro di sini adalah melihat, di sini adalah melihat dengan kebenaran, mengetahui kebenaran peristiwa ini. Tidakkah kau ketahui peristiwa ini yang terjadi? Dan orang yang beriman, dia akan mengimani apa-apa yang dijelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala. Maka isi dari Al-Qur'an juga hampir sebagian banyaknya adalah berisi tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah-kisah, bahkan kisah sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kita bisa memetik hikmah-hikmah dari kisah-kisah yang disebutkan Allah. Dan gak mungkin itu sia-sia. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ini menunjukkan bahwa kisah ini sangat penting, sangat bermanfaat pelajarannya untuk kita. Alam tara, tidakkah kau melihat, menyaksikan, merenungkan, memperhatikan, mengetahui? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah kau mengetahui ilal ladzi hajja Ibrahim, kepada orang yang saat itu sedang berdebat atau memperdebat kepada Ibrahim fi rabbi, tentang keberadaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada zaman itu ya, seorang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang keberadaan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata peristiwa yang semacam ini tidak hanya dialami Nabi Ibrahim. Ya, bahkan sampai saat ini pun banyak peristiwa kisah-kisah meragukan keesaan Allah, meragukan kemahakuasaan Allah, ya, bahkan menafikan, ya, nggak mungkin Allah seperti ini bukan sifatnya Allah. Sebagaimana kemarin kita kaji dalam kitab Minhajul Muslim, ya, ada beberapa banyak sekali ya penyimpangan dalam akidah. Di antaranya adalah apa? Meragukan atau meniadakan sifat atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kita ambil kemarin apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit bumi ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau turun ke langit bumi ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dengan kemahakuasaan Allah, Allah mampu melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Tapi bagi sebagian orang ini diingkari. Oh, nggak mungkin, bagaimana Allah turun ke langit bumi? Kalau Allah turun berarti apa? Ya, berarti tempat yang digunakan Allah turun itu lebih besar dari Allah. Nah, ini sudah logika. Ini ada takyif kemarin kita kaji. Kalau Allah turun, bagaimana turunnya? Nah, ini takyif. Padahal nggak ada manfaatnya kita bertanya-tanya tentang hal yang semacam ini. Bahkan dikhawatirkan justru malah menjadikan kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah. Bahkan ada yang mengatakan kalau Allah turun langit bumi, nah, misal sepertiga malam terakhir di Indonesia, ini kan di Arab Saudi masih malam.
Kalau di Indonesia jam 4, di Arab Saudi masih jam 12. Ini gimana coba? Ini apa ini? Sudah takyif, mengkaif, bagaimana Allah turun. Padahal ini adalah di luar dari kemampuan kita. Kemauan kita, ya kewajiban kita hanya mengimani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit bumi ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Adapun bagaimana turunnya, kita serahkan segala urusannya yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perdebatan yang semacam ini ya, meragukan kekuasaan Allah, kemampuan Allah, sifat-sifat Allah. Ini tidak hanya terjadi di zaman Nabi Ibrahim, terjadi di zaman-zaman sekarang. Dan akan terus terjadi orang-orang yang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, bagi orang yang beriman, wa innahu layasirun, sungguh itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wa inna wa ala kulli syai'in qadir, Allah maha atas segala sesuatu. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak serupa, tidak serupa dengan apapun yang Allah ciptakan. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar, basir, dan maha melihat yang apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allahu Akbar. Jadi maha atas segala sesuatu. Alam tara ilal ladzi hajja fi Ibrahim, yaitu orang yang berdebat, mengajak debat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam fi rabbih, dan mereka atau dia meragukan kekuasaan Allah. Siapa orang ini? Nah, para ulama tafsir ya sepakat sependapat satu kata bahwa orang ini bernama Namrud, ya. Bernama siapa? Namrud, pakai za, ya. Namrud, nun mim ra wawu za, nun fathah mim sukun ra dhamma, ya, ra dhamma wawu sukun za sukun. Namrud, atau kalau orang Indonesia lebih gampang Namrud gitu aja, Namrud, padahal pakai za. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Namrud bin Kan'an, ya, namanya adalah Namrud bin Kan'an. Ini meragukan kekuasaan Allah. Bahkan dia adalah terkenal seorang raja yang bengis dan kejam. Dia terkenal raja yang zalim. Dia terkenal raja yang sombong. Bahkan saking sombongnya dia merasa atas segalanya, sebagaimana yang sombongnya Fir'aun. Gak ada yang lebih hebat baginya, gak ada yang lebih kuat, gak ada yang lebih segalanya kecuali Namrud saat itu. Itu Namrud. Alam tara ilal ladzi haja fi Ibrahim, haja Ibrahim fi Rabbi, tentang Allah, an atahullahu mulk, kepada orang yang Allah berikan kerajaan. Ini raja, saat itu dia seorang raja, kepada orang yang Allah berikan kerajaan, kekuasaan. Dan ini sebenarnya ujian dari Allah. Orang diberikan kekuasaan itu ujian dari Allah. Kadang-kala orang lupa kalau kekuasaan itu adalah ujian dari Allah. Dan justru banyak orang yang tidak lulus dengan ujian ini. Orang diberikan kekuasaan, dia bersikap angkuh, sombong, bersikap maha atas segalanya, dan ini tidak boleh. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa talzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Di sini ayat ini Allah tegaskan bahwa kerajaan, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk, karena Allah lah malikal mulki, raja di atas raja, raja segalanya. Kalau kita kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh penghuni, ya, seluruh manusia, Allah berkata, Anal Malik, aku adalah raja. Aina mulukud dunia, mana raja-raja yang ada di dunia? Mana yang selama ini merasa hebat, merasa kuat? Mana kekuatan kehebatanmu? Anal Malik, akulah raja yang sesungguhnya. Makanya dalam surah Al-Fatihah apa? Allah itu Maliki Yaumiddin, Allah rajanya hari kiamat. Orang yang merasa hebat gak akan punya kekuasaan di hari kiamat nanti. Dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kekuasaan diberikan kepemimpinan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kala banyak yang tidak lulus dengan ujian ini. Dia gunakan kekuasaannya dengan hal-hal yang mungkar, dengan melakukan kezaliman, mendukung kemusyrikan, mendukung kezaliman, mendukung kemaksiatan. Padahal seorang pemimpin, ya, seorang raja ini punya apa? Hak kuasa penuh. Ya, betapa pentingnya kita punya pemimpin yang saleh, yang taat pada Allah, yang takut kepada Allah, sehingga segala kebijakannya disesuaikan dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin yang soleh. Betapa berharganya arti sebuah tanda tangan kebijakan. Ya, sehebat apapun kemaksiatan, kalau ditandatangani, dilarang oleh seorang pemimpin yang soleh, maka kemaksiatan itu akan berhenti, tidak akan terjadi. Tapi ketika orang yang diberikan kekuasaan ini dia mengkhianati amanahnya, dia menggunakan untuk hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah, maka yang ada adalah petaka baginya di dunia dan di akhirat. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat. Salah satu yang disebutkan, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-imam al-adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Allah. Maka di sini kisah Namrud ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi kita yang saat ini diberikan Allah kepemimpinan, kita diberikan Allah kekuasaan untuk memerintah orang lain. Kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kerajaan di dunia. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namrud sayangnya dia tidak amanah. Dia tidak bisa menggunakan kepemimpinan ini, ya, bahkan dia berlaku sombong, angkuh, bahkan dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nah, ini Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk dakwah kepada Namrud. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Wahai Namrud, ini Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Wahai Namrud, Tuhanku yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Jadi aku punya Tuhan, kata Nabi Ibrahim dalam bahasa yang lain. Aku punya Tuhan, dialah Allah, zat yang maha mematikan dan zat yang maha menghidupkan. Menghidupkan sesuatu yang awalnya mati,
dan mematikan sesuatu yang awalnya hidup. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Muslim, dahulu kita sudah bahas panjang tentang hal ini, tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Salah satu contoh, kalau masih ingat, dulu kita pernah mengambil satu sampel, satu permisalan, di mana ketika kita punya sebuah kebun atau tanah yang kosong, pernah nggak kita menyaksikan tiba-tiba tumbuh rumput? Siapa yang menumbuhkan rumput? Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nggak pernah nanam rumput. Bahkan ada orang yang sengaja nanam rumput, rumputnya tidak tumbuh, tidak subur. Giliran orang nggak ditanam, rumputnya apa? Rumputnya subur. Allahu Akbar. Karena yang menumbuhkan rumput, yang menghidupkan rumput, Allah Subhanahu wa taala. Kebun ini nggak pernah kita tanamin apa-apa, kita biarkan kosong. Tiba-tiba ada pohon pepaya, ya kan? Ada pohon pepaya. Koyoke ora tau nandur kates, kok ujug-ujug ono wet kates. Loh, kok berbuah? Buahnya bisa dinikmati. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada pohon kelengkeng, tiba-tiba ada pohon mangga, tiba-tiba ada pohon ini, pohon itu. Tidakkah kita sadar bahwa semuanya inilah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menghidupkan, Allah yang menumbuhkan ini biji-bijian. Dan ini adalah nggak mungkin dilakukan manusia. Bahkan orang, sak pinter-pinternya orang, dia beli bibit semahal-mahal apapun bibit, masih ingat ya? Semahal-mahal apapun bibit, ya, bahkan dia beli obat yang mahal, ya, rabuk yang mahal, ya, dirawat sedemikian rupa, itu pohon gak akan bisa berkembang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan berbuah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit, Allah yang zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan. Kisah-kisah yang banyak sekali di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, orang yang mati bisa dihidupkan Allah. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku Allah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Tapi Namrud karena kesombongannya, ya, karena kesombongannya dia apa? Dia nggak mau kalah, bahkan gengsi di depan rakyatnya. Gengsi dong, masa ngaku Tuhan, mengaku berkuasa segala sesuatu, masa nggak bisa membantah jawaban Nabi Ibrahim? Maka Namrud dengan sombongnya dia mengatakan, qala ana uhyi wa yumit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Enggak lah, aku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dia merasa sombong. Dan ternyata bisa menghidup dan mematikan bagi Namrud adalah sesuatu yang nggak masuk akal, dan sesuatu yang ternyata menjadi cemoohan saat itu. Karena yang dimaksud dengan menghidupkan dan mematikan bagi Namrud adalah menghidupkan adalah membiarkan orang terlepas, bebas dari hukuman, sehingga tidak dihukum, tidak dipancung. Dan dimaksud Namrud mematikan di sini adalah menghukum orang, membunuh orang, dihukum, dipancung. Ini saya bisa menghidupkan, saya biarkan, saya bisa mematikan, saya pancung. Nah, ini bagi Namrud menghidupkan, mematikan seperti itu. Tapi itu bukan kekuasaan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumiit, zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Sesuatu yang mati bisa menjadi hidup, dan sesuatu yang hidup bisa menjadi mati. Manusia, sehebat apa manusia, mesti mati. Fir'aun, sehebat apa manusia, dia akan mati, dan sudah mati. Raja-raja, sehebat apapun dia akan mati, dan kita semua akan mati. Dan ingatlah, nanti di hari kiamat, tubuh kita yang sudah hancur itu akan kembali disusun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha kuasanya. Dengan maha kuasanya.
semuanya akan bangkit satu persatu. Fatanzilul matar, dalam hadis disebutkan, maka Allah turunkan matar, turunkan hujan. Fatanbutu ajsadun nas, maka jasad-jasadnya manusia kembali tumbuh satu persatu, bangkit satu persatu. Allahu Akbar. Ini namanya menghidupkan yang sudah mati. Yuhyi wa yumit, mematikan dan menghidupkan. Qala ana uhyi wa yumit, aku yang mematikan dan menghidupkan, kata Namrud. Maka karena begitu sombongnya Namrud, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mendebat kembali, menjawab. Nah, ini dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Qala innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib. Ya sudah, kalau kamu merasa kamu bisa menghidupkan dan mematikan, wahai Namrud, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan, terbitkan matahari dari barat. Kalau kamu mengaku Tuhan, kamu mengaku berkuasa. Maka Namrud diam, seolah-olah apa? Tidak ada jalan keluar lagi, seolah-olah apa? Mulutnya tidak bisa berucap sesuatu. Karena apa? Karena inilah hidayah, inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan dengan kebatilan. Kebenaran datangnya dari Allah, kebatilan datangnya dari syaitan. Tidak akan mungkin kebenaran bisa dikalahkan dengan kezaliman. Kebenaran akan tetap menjadi benar dan kezaliman akan tetap menjadi hal yang batil. Allahumma arinal haqq. Maka doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami al-haq al-haq. Kebenaran adalah kebenaran. Karena zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Kebenaran itu sekarang apa? Digambarkan seakan-akan ini sebuah kesesatan. Orang yang menegakkan syariat seakan-akan apa? Dituduh sebagai radikal, intoleran, teroris dan lain sebagainya. Padahal tujuannya adalah menegakkan Islam, melaksanakan syariat Islam dengan sesungguhnya. Dan dalam hal ini orang nggak boleh melarang orang untuk beragama. Masa kita nggak boleh menegakkan syariat Islam? Wajib bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam, melaksanakan syariat Islam, menjadikan syariat Islam sebagai pijakan dasar dalam kehidupannya. Gak boleh. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar. Jangan sampai kami ragu dengan sedikit pun kebenaran yang kau datangkan. Warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kami rizki, kemudahan, kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena sekarang orang kadang kala apa? Nggak berani melakukan kebenaran, takut dimusuhi, takut dikucilkan, takut didiskriminasi dan lain sebagainya. Apakah ini yang dimaksud dengan toleransi? Enggak. Justru toleransi adalah kita membiarkan orang melakukan sesuai dengan keyakinan mereka, dan kita enggak mengusik keyakinan-keyakinan orang lain. Begitu juga sama, kita punya hak untuk melaksanakan syariat sesuai dengan keyakinan dalam agama kita. Itulah toleransi, tanpa campur baur dan ikut-ikut dalam syariat atau dalam peribadahan orang lain. Itu juga toleransi. Warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikanlah kami rizki, kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kami yang batil ya batil. Dan sekarang kebatilan itu dikemas seakan-akan itu menjadi sesuatu yang baik, ya kan? Sesuatu yang baik. Dulu ya ada istilah namanya WTS, wanita punya susila. Nah, sekarang diperhalus jadi apa? Kupu-kupu malam. Nah, seakan-akan ini apa? Sesuatu yang baik. Oh, ada tempat khusus
nggak boleh sembarangan. Nah, ini ada hotel-hotel khusus yang boleh melakukan karaoke dan lain sebagainya. Ini seakan-akan ini menjadi sebuah apa? Kebenaran, padahal ini kebatilan. Dikemas demikian rupa. Nggak boleh ini kalau di sembarang tempat. Kalau di hotel ini boleh. Astagfirullahaladzim. Sampai di Jakarta saat itu ada hotel termegah gede sekali namanya Alexis, ya kan? Pusat pelacuran, ya kan? Bagaimana moral, akhlak generasi-generasi kita di masa depan nanti kalau diberikan yang semacam ini? Ini serius kita. Maka alhamdulillah saat itu apa? Alexis bisa ditutup. Dan ternyata mereka ya tidak mau kalah, mereka tetap membuka di tempat-tempat yang lain. Nah, ini adalah fungsinya pemimpin yang soleh, pemimpin yang kuat, rakyat yang taat, rakyat yang soleh, saling membantu, saling mendukung kebenaran. Jadi nggak boleh dibiarkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita akan menjadi sebaik-baik umat selama kita memenuhi dua syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Enggak boleh kita diamkan kemungkaran. Enggak boleh. Gak boleh, karena nanti dampak dari kemungkaran itu juga akan berdampak pada diri kita. Kalau kita sikapnya diam, tidak mau menyampaikan kebenaran. Nah sekarang ini ya, fa'arinal batila batila, yang batil seakan-akan apa? Menjadi baik, menjadi hak kebenaran. Tidak boleh. Maka orang Islam yang menjadi pijakan dalam kehidupannya adalah Quran dan Sunnah. Ini sesuai enggak dengan pedoman Islam? Ini sesuai enggak dengan syariat Allah? Kalau enggak sesuai, kewajiban kita adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ti biha minal maghrib. Kita balik lagi ke ayat. Maka Allah ciptakan, lalu jadikan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Fa'ti bihal maghrib. Maka coba terbitkan dari barat, tenggelamkan dari timur. Di timur. Bisa enggak? Kalau kamu ngaku Tuhan, bisa enggak? Maka fabuhitalladzi kafar. Maka orang-orang kafir apa? Terdiam, membisu, tidak bisa membantah, enggak bisa jawab, enggak bisa berargumen lagi. Ini kalau dalam bahasa sekarang apa? Pukulan telak gitu. Jadi tidak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Karena ya memang gitu. Allah tunjukkan ini kebenaran, yang benar adalah benar. Maka yang batil akan tetap batil. Wa anal batila batila warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rizki, kemampuan untuk menghindari atau menjauhkan diri kami dari kebatilan. Dan kita ya Allah, zaman sekarang kita akan terus dipaksa untuk berbuat batil. Bahkan mata kita dipaksa untuk melihat kebatilan, mata kita dipaksa untuk melihat tontonan-tontonan sampah, mata kita dipaksa untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah di zaman sekarang. Astagfirullah. Kita ngelihat video kajian, iklannya ada mbak-mbak joget-joget dan pakai jilbab, ya kan? Atau saya saja yang merasa ini? Panjenengan pernah? Kita dipaksa untuk melihat seperti ini. Maka inilah bedanya orang yang beriman. Orang yang beriman, maka dia akan kendalikan imannya, dia akan tutup yang tidak bermanfaat baginya. Astagfirullah. Maka ini perang yang semacam ini kadang-kala orang apa tidak merasa terganggu. Padahal justru ini adalah musuh di zaman sekarang. Anak-anak kita, ya Allah, saya astagfirullah. Anak-anak di zaman sekarang ya
dengan bebasnya berselancar di dunia maya, memegang HP, dan kita nggak bisa tahu apa yang dia akses, dia lihat. Kita nggak tahu apa yang dia lihat ketika dia berada di rumah, di kamar. Oke lah, dia nggak keluyuran, ya kan? Tapi otak pikirannya hancur dengan HP. Pikirannya keluyuran kemana-mana. Oke lah, dia nggak pacaran, dia pacaran lewat HP. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka kalau kita lihat anak kita nggak bisa amanah, atau dia belum mampu untuk memegang HP ini dengan baik dan benar, maka jangan dikasih HP. Karena ini juga adalah perkara bukan hanya sekedar kita menyenangkan anak, menuruti anak, tapi ini persoalannya surga dan neraka. Anak kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kajian kita pada malam ini insya Allah nanti juga akan saya sampaikan di khutbah Idul Adha di Joyokusumo nanti. Jadi sedih kita semua ya, sebagai orang tua. Di sisi yang lain kita mendidik anak kita mati-matian. Di sisi yang lain media terus menghancurkan anak-anak kita. Astagfirullah. Pergaulan yang semakin tidak jelas. Maka paling aman ngaji bersama keluarga. Saya ingin Bapak Ibu untuk minggu depan ya, pekan depan ya, yang saat ini belum hadir dengan putra putrinya, tolong disayangi putra putrinya, diajak ngaji, dirangkul, digandeng, dibonceng, diajak ngaji supaya mereka kenal Allah, kenal Islam, kenal ngaji, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal sholat, dan kenal yang lain. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Fabuital ladzi kafar, maka orang-orang kafir terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah enggak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kenapa di sini Allah enggak berikan hidayah? Karena orang yang zalim menolak hidayah Allah. Kemarin kita sudah kaji, ada dua sikap orang menerima hidayah. Yang pertama adalah menerima terhadap hidayah. Ada yang pertama menerima hidayah, yang kedua menolak hidayah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Orang yang menerima hidayah, mereka yang akan diberikan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah, inayah, pertolongan, bimbingan dari Allah. Adapun orang yang menolak hidayah, mereka adalah orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarim ghishawatun walhum adzabun alim. Mereka sombong. Mereka sudah melihat ini kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti ini kebenaran. Mereka sudah mendengar ini kebenaran, menyimak kajian-kajian, dan mereka tahu ini diperintahkan. Mereka selalu mendengar azan dan tidak tergerak hatinya untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Sehingga mereka menolak hidayah Allah, maka nggak ada nanti yang membantah, mendebat Allah, karena semua pintu hidayah telah terbuka lebar dan setiap orang telah diberikan Allah hidayah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Karena mereka sombong, mereka tidak mau menerima hidayah Allah, maka Allah kunci rapat hatinya, telinganya, matanya, sehingga apa? Tidak mau mereka menerima hidayah Allah. La yahdil qaumadz zalim. Tidak akan sekali-kali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang iman, orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan oleh Allah dan selalu ditunjukkan jalan-jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Gak usah lama-lama, ngajinya 1 jam saja. Kita ngaji tadi 7:30, selesai 8:30. Ya insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Sebentar, cukup 1 jam. Yang penting istiqomah ya. Yang penting rutin kita lakukan. Gak bisa ngaji setiap hari,
paling tidak minimal ngaji kalau di Masjid Al-Islah sepekan 2 kali. Ada kajian Kamis malam Jumat, ada kajian Ahad pagi. Ya, secara khusus untuk Ahad besok ini kajian akhir bulan. Nah, kita punya program kajian Anjang Sana dari masjid ke masjid yang lain gantian. Nah, untuk bulan ini giliran di Masjid Al-Islah. Kajian dimulai 5:30, maka saya harap kepada seluruh jamaah bisa ikut hadir dalam kajian kita ini. Dan untuk kajian yang subuh, untuk Ahad besok libur ya. Jadi diundur 5:30 baru kita mulai kajian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan bisa disampaikan pekan depan ya, karena ini waktunya sudah habis. Pekan depan ayat selanjutnya masih ada korelasi atau hubungan dengan ayat yang kita kaji pada malam hari ini, sehingga yang ingin bertanya pada malam ini bisa ditulis. Pekan depan kajian Kamis malam Jumat disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari jahilnya saya. Jika ada yang benar tentunya kebenaran dari Allah, yang salah maka saya siap rujuk kembali pada yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini ada hidangan malam ya, jangan mundur dulu, jangan pulang dulu. Menu pada malam hari ini apa itu? Mie godok Jawa ya, spesial. Sama jahe-jahenya sudah habis. Yang sudah habis nanti bisa nambah setelah kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.